Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu fungsi finansial, yaitu rumus FP. Rumus FP ini digunakan untuk menghitung nilai investasi atau aset masa yang akan datang. Ya. Kemudian di sini sudah saya berikan contoh. Ya, Yami mendepositakan uangnya di bank setiap tahun sebesar 2 juta dengan bunga sebesar 10% per tahun. Berapa total uang Yami setelah 5 tahun? Nah, maka kita simulasikan di sebelah sini. Ya, kita uraikan rate itu bunganya yaitu 10%. NPR adalah lama waktunya, yaitu 5 tahun. PMT adalah angsuran, ya, anuitasnya atau setoran per tahunnya yaitu 2 juta. Maka berapa yang akan kita cari? Yaitu kita gunakan rumus sama dengan FP di sini ada rate, ya. Rate-nya ini kita klik. Kemudian di sini ada NPR. Kita klik. Kemudian di sini ada PMT. Ya, ini PMT-nya. Jangan lupa kita berikan tanda negatif dulu, ya. Kita tanda min, baru kita klik PMT-nya yaitu 2 juta. Nah, di sini ada FP, di bawah rumus ini ada FP, ya. Ini ada PV. Ini opsional, boleh dipakai boleh tidak, karena di dalam soal ini tidak ditentukan saldo awalnya, maka kita tidak memakainya, ya. Maka kita cukup tutup, ya. Nah, dapat harga nominal sebesar ini. Ini kita rubah ya menjadi accounting. Ya, maka saldo yang akan datang, ya, selama 5 tahun dengan bunga 10%, maka akan menjadi dananya sebesar 12.210.200 rupiah, ya. Ini 5 tahun yang akan datang, ya. Bisa juga kita simulasikan menggunakan tabel, ya. Ini contoh tabelnya sudah saya buat, ya. Kita bikin periodenya, tahunnya, ya, sebanyak 5 tahun karena dari soal ditentukannya adalah 5 tahun. Kemudian kita buat kolom saldo awal, kemudian kita buat bunganya, kita buat setorannya, dan kita buat saldo akhirnya. Ya. Nah, untuk menggunakan tabel seperti ini kita coba di tahun pertama saldo awalnya ini di dalam soal tidak ada. Ya, maka kita tuliskan 0. Untuk bunga itu adalah saldo awal dikali bunga 10%, ya, sama dengan saldo awal dikali 10%. Kita enter, ya. Untuk oh ya, jangan lupa pas saat mengklik 10%-nya ini, D3 ini kita gunakan absolute, ya, atau F4 supaya nanti kita copy ke bawah ini dia tetap, ya, selnya. Kita enter. Setoran ini adalah PMT. PMT-nya sudah ada 2 juta ini, ya. Maka kita tulis 2 juta, ya. Kita klik 2 jutanya. Oke, saldo akhir adalah penjumlahan dari saldo awal ditambah bunga ditambah anuitasnya, ya, sama dengan saldo awal ditambah bunga ditambah anuitasnya. Kita enter. Oke, untuk mencari periode kedua atau tahun kedua saldo awalnya, ini adalah saldo akhir dari bulan di tahun pertama, ya. Saldo awal di tahun kedua adalah saldo akhir di tahun pertama. Jadi kita
ketiknya sama dengan saldo akhirnya kita klik. Ya, kita enter. Ya. Nah, untuk bunga dan saldo awal ketiga 45 ini bisa kita copy. Nah, kemudian untuk bunga setorannya, nah ini setorannya karena ini mau kita copy ke bawah, maka kita harus gunakan absolute dulu. Ya. Kita enter. Nah, baru kita bisa copy. Kalau ini nggak kita berikan tanda absolute, maka dia pas saat di bawahnya akan berubah. Ya, sedangkan ini nominalnya harus tetap 2 juta setorannya. Ya. Nah, oke, kita coba, kita blok, kita copy ke bawah. Oke. Nah, maka kalian perhatikan ya, kalau menggunakan tabel ini pada saat di tahun kelima nominalnya adalah sama ya, 12 juta juga dengan ini sama ya. Maka kita bisa menggunakan rumus dengan cara seperti ini atau kita bisa simulasikan menggunakan tabel. Ya. Nah, mudah-mudahan sudah paham. Kemudian bisa dikerjakan soal-soal berikutnya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan salah satu fungsi keuangan yaitu present value ya, atau disebut dengan PV, yaitu digunakan untuk menghitung nilai investasi atau aset saat ini. Ya, di sini ada contoh. Yami mendepositakan uangnya di bank setiap tahunnya sebesar 2 juta dengan bunga 10% per bulannya. Setelah 5 tahun, ia berharap uangnya menjadi 15 juta. Berapa saldo awal yang harus ada di rekeningnya Yami? Ya, maka kita coba simulasikan menggunakan rumus sederhana ini. Kita uraikan ya, di sini rate ya. Rate itu bunganya. Bunganya adalah 10%. Kemudian NPR. NPR ini lamanya angsuran, yaitu 5 tahun. 5 tahun. PMT. PMT ini adalah angsuran per bulannya, yaitu sebesar 2 juta. Ya. Kemudian FV, future value. Ini adalah aset yang akan datang, bahwa Yami berharap 5 tahun yang akan datang dia akan mendapatkan sebesar 15 juta. Ya. Nah, untuk mengetahui present value-nya ya, kita gunakan rumus PV, yaitu sama dengan PV buka kurung, lihat di bawah ada rate. Rate itu bunganya, kita klik, titik koma, NPR-nya kita klik, titik koma, PMT ya, ini PMT-nya kita klik, kemudian PV-nya ya, jangan lupa berikan tanda negatif supaya hasilnya nanti positif. Kita klik 15 jutanya, kita tutup. Nah, maka dapatlah nilai sebesar 1,7 kurang lebihnya. Artinya bahwa uang saldo awal yang harus ada di rekeningnya Yami sebesar 1.732.246 rupiah ya. Ini 31 peraknya bisa kita hilangkan. Lalu kalau ingin menggunakan tabel simulasi ya, kita buat model tabelnya seperti ini. Caranya bagaimana? Ya, kita bikin periode tahunnya. Ya, periode pertama 2, 3, 4, 5. Kemudian kita tentukan saldo awalnya. Saldo awalnya itu adalah ini. Ya, ini adalah saldo awalnya. Ya, kita sama dengan kita klik PF-nya ya. PV-nya kita klik. Ya, ini kita enter. Bunga adalah saldo awal dikali 10%. Sama dengan saldo awalnya dikali 10%. Kita enter. Nah, jangan lupa 10%-nya ini ya, kita berikan tanda absolut.
yaitu tekan F4. Supaya nanti pada saat kita copy ke bawah, dia tetap D3-nya tidak berubah, ya. Kita enter. Setoran atau PMT, ya. Ini setoran atau PMT, ya. Ini adalah PMT-nya ini 2 juta. Ya, sama dengan PMT-nya. Saldo akhir didapat dari jumlah saldo awal dengan bunga dijumlahkan juga dengan setoran. Ya. Jadi penjumlahan dari saldo awal tambah bunga tambah setoran atau anuitasnya. Sama dengan saldo awal ditambah bunga ditambah anuitasnya. Oke, ini jadi saldo akhirnya. Untuk di tahun kedua, saldo awalnya ini adalah saldo akhir dari di periode pertama, di tahun pertama. Ya, jadi sama dengan saldo akhir tahun pertama. Kita klik. Ya. Oh ya, jangan lupa untuk anuitas ini karena kita mau copy ke bawah, maka ini kita berikan tanda absolut. Ya, F4. Oke. Nah, untuk mencari saldo awal yang ketiga, 4, dan 5, kita cukup copy ke bawah. Ya, kemudian bunganya, setoran, dan saldo akhirnya juga sama, kita copy ke bawah. Oke, ya. Maka di tahun kelima nominalnya sama nih 15 juta. Ya, dengan cicilan atau setoran awalnya adalah 1,7. Ya, ini saldo awalnya sebesar 1,7, maka di 5 tahunnya akan datang, maka uangnya menjadi 15 juta. Ya. Nah, ini untuk rumus present value.